kondusif gitu. Nah, sekarang kita mari berikan energi untuk sisi ambivert. Karena kalau introvert banget kayaknya enggak deh. Kita Masa sih orang yang iya, satu ini ambivert? menurut aku ya kayaknya Jadi kayak ini ini ya bisa di air bisa di nerawang bodong nih ya. Apakah sejenis katak gitu kan? Karena biasanya nih aku kurang setuju juga ketika hobi membaca, hobi sharing soal buku itu selalu dikaitkan dengan ini pasti orangnya introvert soalnya suka baca buku. Ya kan? Nggak gitu Oh gitu tahu. ya. I Bantuin just gua knew dong. it. Okay. I just knew it. Without any further ado, please welcome Windy Aryastanti di sini. Kalian tadi ngerumpin aku. Iya. Kita mah ngerumpin di depan orangnya, Kak. Betul. Depannya orang yang dituduh katak kayak. Welcome to Detik Sore, Kak Windy. Makasih. So happy to have you here. Dan Apa kabar, Kak Windy? Baik. Baik Terima ya. kasih. Thank you for having me. Ya, Sorry, ya, Kak, ya, mic-nya. ya. Nah, kita disesuaikan aja senyaman mungkin. Nah, boleh Nih, ya. Kak Windy ini selalu penuh dengan gebrakan. Wah, Brak. Soto gebrak kali gebrakan ya. gerakan-gerakan baru gitu ya. yang Dan selalu konsisten dengan dunia literasi. pasti dong. Terlihatnya gitu ya. Terlihatnya gitu, bener kan tapi? Bisa jadi. Atau udah merambah dunia musik sekarang? Suara gue fals men, ngomong aja gue fals. Apa kesibukan hari-hari ini apa yang bisa Main di-share ke lah, kita, Kak apalagi. Windy? Selain main dari satu pulau ke pulau lainnya. Seru ya kegiatannya main lah. Main lah, Iya lagi. Udah gitu Kayak deh. ajak-ajak kali. Iya, apakah itu cita-cita semua orang? Lagi sibuk merawat pacar merah, sudah Hmm. pasti. Terus juga lagi memeriksa dan membaca beberapa naskah yang akan diterbitkan jadi buku. Bukan Oke. naskah gue, bukan naskah gue. Editor berarti juga? Masih menjalankan peran Oke. sebagai editor, masih mengelola Iya, penerbitan, mengelola juga. gitu deh. Main tetap. Oke. Ih, Seru banget ya. Sambil seru. membangun. Kayaknya semua pekerjaannya hobi. Iya, Semua hobinya pekerjaan loh. aku nggak tahu Yang pekerjaan mana, itu Kak? apa. Which one? Iya, Kak, aku nggak punya tuh definisi pekerja tuh nggak ada, adanya main. Main. Kak Windy ya, pernah makanya stres, Kak? Stres tuh kayak apa tuh, Dok? Iya kayak semua dipikirin di dunia ini. Karena kan baca buku, makin banyak baca buku, makin banyak lupa kalau kata guru sejarah gua. Tapi enggak, makin banyak baca buku, makin nambah literasi, makin tahu banyak hal tentang dunia ini, makin dalam, makin inklusif. Kebawa nggak tuh? Kayak makin stres atau justru makin mindful? Pertanyaannya berat nih, belum apa-apa. Stres tuh kan laten ya. Mm-mm. Bisa jadi gue nggak sadar. Jadi mau bilang nggak pernah, sombong banget. Iya sih. Tapi sejauh ini aku justru ngerasa bahwa segala sesuatunya jadi punya pondasi. Hmm. Mau kayak apapun justru karena punya cukup pengetahuan. Dan pengetahuan itu didapatkan dari ya membaca. Lalu ketika misalnya, untungnya sampai sekarang walaupun mungkin belum nerbitin buku baru, menulis tuh tetap jadi pekerjaan hari-hari ya. Kalau kita menulis itu kan sebenarnya mendekatkan hati sama pikiran. Jadi dengan begitu akhirnya terkoneksi, nggak ngawang gitu. Jadi pertanyaan Edo buat aku, yang disebut stres itu barangkali bisa terjadi, tapi aku lebih suka ngeliatnya sebagai bentuk tantangan kali ya. Tantangan ya, dan masih Dan bisa tantangan terkelola. diperlukan dalam permainan, selalu Iya, begitu. iya. Supaya levelnya naik. Yeay, keren. Iya. Jadi kalau ada Jawabannya cukup tantangan, diplomatis. Iya. jadi tantangan tuh harus dihadapi ya. Gue merasa diuji nih. Seru. Dan mungkin yang Detikers di sini juga pengen tahu dan biar bisa terlibat di dalamnya, karena kalau tadi kan kita mau diajak ke pulau-pulau agak sulit ya kan. Siaran soalnya. Iya. Dan Live juga, lagi. kerja gitu kan. Mungkin salah satu yang bisa diintilin gitu, atau mungkin juga bisa menjadi bagian di dalamnya, itu adalah si pacar merah. Ya betul. Karena ini open invitation sebetulnya. Ya betul, siapa kan? aja boleh. Siapa aja boleh datang dan bergabung. Cerita dong Kak, buat Detikers yang mungkin pengen, kita bisa jadi bagian dari pacar merah ini ya gitu ya. Bisa and it's happening. banget, bisa. Aku nggak tahu nih, kalian berdua udah ada yang pernah main ke pacar merah belum? Belum lagi. Aku Main mampir dong. ke store-nya belum, tapi aku follow pacar merah. Yai, bagus. Karena kamu pacarnya banyak ya. Enggak dong, itu udah buat pacar ya sama sekali ya.
Jadi Pacar Merah tuh festival literasi dan pasar buku keliling Nusantara. Kira memang cita-citaku tuh Pacar Merahnya tuh bisa berkeliling ke banyak tempat di Indonesia. Kalaupun sampai bisa ke Nusantara, Nusantara kan sebenarnya nggak cuma Pulau-pulau. Indonesia ya. Bisa setidaknya Asia Tenggara, that's a good thing. Tapi Indonesia aja dulu, Indonesia aja PR-nya udah banyak banget. Nah aku kepengen banget bisa membawa festival literasi ini dan pasar bukunya ada di banyak titik, di banyak tempat di Indonesia. Karena itu tadi kami percaya ketika bikin Pacar Merah sama teman-teman, kami percaya banget bahwa akses literasi yang setara dan merata itu bentuk keadilan sosial sih. Konsepnya itu sebenarnya kayak apa sih Kak? Pacar Merah ini apakah dia sebuah gerakan atau memang festival yang dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya? Oke. Karena ada store-nya juga kan? Betul, itu berkembangnya Heeh. baru belakangan ini ya. Jadi kalau ditanya itu awalnya apa, aku juga bingung ya Do ya. Dibilang gerakan tuh awalnya daripada membuat sebuah gerakan lebih kepengen kita kerjakan sesuatu bareng-bareng yuk, semangatnya gotong royong. Jadi ini berangkat dari sejumlah masalah yang aku rasa dialami oleh dunia penerbitan di Indonesia, perbukuan di Indonesia. Buku itu kan selama ini kita taunya kalau kita mau mendapatkan buku, kita harus pergi ke toko buku, Betul. ya kan? Era itu ya, kan kami lahir tuh 1 Desember 2018. Nah waktu itu kita masih punya konsep yang sangat tradisional pada cara mendapatkan buku, cara mengakses buku. Yaitu harus ke toko fisik. Harus ke toko buku tradisional. Dalam hal ini mungkin fisik ya, retail yang ada, entah itu ada di mall atau ada di mana, tapi rata-rata semua ada di mall. Oke. Ya enggak? Dan siapa sih yang bisa ngakses mall? Iya. Ini kita Nggak ngomong toko semua. buku ya, Iya. toko buku. Lalu padahal yang terjadi, toko buku itu sendiri punya daya tampung yang terbatas kan. Ini kan sama aja kayak kita pergi ke bioskop, tidak semua film bisa bertahan lama di layar, ya nggak? Kalau ternyata direspon bagus dia bertahan, direspon tidak bagus Iya. diturunkan. Turun. Itu Dan- juga terjadi di dunia perbukuan. Jadi toko buku itu punya masa tayangnya karena daya tampung toko bukunya terbatas. Iya, iya, Akibatnya banyak buku yang mungkin baru masuk sebentar sudah harus Iya, turun karena saat tersisihkan. itu belum terespon dengan baik oleh Masyarakat. target pembacanya gitu ya. I see. Sekali lagi toko buku juga jumlahnya dulu di Nggak Indonesia sebanyak nggak banyak Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, akibatnya buku-buku ini harus masuk gudang lagi. Penerbit harus berpikir gimana caranya supaya buku-buku ini bisa ketemu pembacanya. Nah, waktu itu sebenarnya semangatku cuma sama teman-teman tuh adalah gimana kita bisa bikin sebuah pasar alternatif ya, supaya buku-buku ini yang bertumpuk di gudang-gudang penerbit ini bisa kita keluarkan, bisa kita perkenalkan lagi kepada pembaca. Aku berpikir bahwa ini kan kesempatan hidup yang lain lagi untuk buku ya. Jangan-jangan buku tersebut bukan tidak baik, tapi tidak punya kesempatan lebih Iya, panjang untuk tayang sehingga tidak ditemukan pembaca yang tepat. Itu semangat pertamanya Oke. sebenarnya. Lalu kedua, kami membayangkan bahwa ketika itu bentuknya pasar buku, harusnya bisa ada juga festivalnya. Festival inilah yang kemudian di format seperti sebuah kelas-kelas belajar alternatif yang ngisi ya para orang-orang yang kami anggap punya keterampilan dan pengetahuan di bidangnya. Untungnya tuh semua penulis, nggak cuma penulis waktu itu ya, mulai dari pembuat filmmaker, hampir semua lintas bidang literasi tuh gabung ikut dan mereka gue mau patungan sama lo. Patungan itu konsep gotong royong tuh kan gak harus Iya, uang ya betul. teman-teman. Daya aja bentuk gotong royong. Nyiapin Jadi, waktu. Betul, Effort jadi lah. waktu. Kayak gini aja, aku selalu ditanya kalau media bentuk gotong royongnya apa? Dengan memberitahu ada kegiatan-kegiatan literasi, dengan membicarakan buku, dengan memberitahu juga buku mana yang bagus, tetap menjaga rubrik resensi buku, itu bagian dari gotong royong. Jadi kita tuh chip in sesuai daya yang kita mampu. Right. Nah semua juga chip in patungannya pakai daya yang mereka punya gitu. Jadilah Oke. mungkin jadi terkesan kayak gerakan karena dikerjakannya rame-rame. Ah. Padahal itu pakai ketok pintu satu-satu deh. Edo itu gue ketok Oh, pintu iya, dulu iya, iya. Do. Beneran. Dari 2018 itu ya. 2001 Desember kan kami Iya. bersepakat bikin
pertama kali bikin Pacar Merah itu di Jogja, Oke. itu sekitar bulan April kalau aku nggak salah. Jadi itu semacam kayak pop-up store awalnya? Enggak, pasar Bukan? buku. Emang pasar buku aja? Pertama kali bikin di Gudang Oh. Mati. Oh, Gara-gara gue nggak punya duit buat nyewa tempat. Oke. Kan jadi kalau kayak bazar ini ya, barang-barang pre-love gitu kalau orang zaman sekarang ya. Mungkin bisa jadi. Iya, Jadi kan salah satu isu kita punya, isunya salah satu juga kan tempat-tempat di Indonesia juga tidak inklusif ya, apa-apa kamu harus bayar dan segala macam. Bayangin untuk aku mau bikin satu kali pasar buku, satu hari itu aku harus bayar 25 juta. Duit dari mana? Ngadain bukunya aja susah. Iya, nggak sih? boro-boro 25 juta. Iya, boro-boro. Nah, sementara kami selalu bermain dengan 9 hari. Setidaknya untuk nyewa tempat aja aku butuh 250 juta. Coba, duit dari mana? Sementara isu besarnya adalah buku. Iya. Jadi akhirnya caranya adalah ya udah kita aktivasi yuk tempat-tempat yang selama ini nggak pernah diduga sebagai tempat literasi. Di Jogja itu Gudang Mati. Beneran Gudang Mati. Gua pel sama teman-teman. Really? Gentengnya bocor, kami benerin. Aku masih ingat ya ruang tempat Jokpin ngajar puisi itu Oh iya? setengah ambruk. Tapi itu juga buat saya membuktikan bahwa literasi itu bisa di mana aja, nggak harus di gedung mewah. Literasi itu bisa dilakukan di mana aja selama kita mau. Nah, ini yang mungkin menjawab kesannya kayak gerakan ya, karena semua orang tiba-tiba bergerak karena sadar bahwa ini harus diupayakan bareng aja. Jadi aku justru berterima kasih dengan semua teman-teman yang percaya dengan ide itu. Baik. Mereka yang bikin ini ada. Jadi bukan aku, bukan teman-teman di Pacar Merah. Pacar Merah ada karena teman-teman percaya dengan ide itu dan bersama-sama mewujudkannya. Iya. Jadi kesannya gerakan. Makanya sekarang berkembangnya ditambah dengan festival dan rangkaian kelas-kelas lain juga ya. Itu dari awal. Itu dari awal. Dari awal. Jadi selalu makanya disebutnya festival kecil literasi dan pasar buku keliling itu harus ada. Ada festival dan ada pasar buku. Nah, kebanyakan kalau festival nggak ada pasar bukunya kan. Nah, kalau kami ini harus sama baiknya, sama beriringannya. Karena apa? Karena penerbit itu didukung dari penjualan buku lah. Iya. Kalau bukunya tidak terjual, kan isunya salah satunya itu. Sementara banyak pembaca mengeluh susah banget ya dapat buku. Terutama saat itu kami sangat fokus sekali ke buku-buku alternatif ya, penerbit-penerbit alternatif. Yang kalau kamu pergi ke toko buku aja nggak kamu temuin bukunya. I see. Nah, itu kami kurasi sehingga mereka lihat, oh ternyata ada banyak buku yang tidak selalu ada di toko buku. Sehingga sekarang berubah kan paradigma orang. Kalau mau cari buku nggak harus ke toko buku. Cari buku itu ternyata bisa di banyak tempat. Kamu bisa pergi online, kamu bahkan bisa pergi ke toko buku alternatif, atau jangan-jangan malah tiba-tiba ada pasar buku dadakan di mana-mana. Itu yang kami lakukan sekarang. Kalau kata ERK, pasar bisa diciptakan. Setuju. Dan selama pasar masih berdetak, berarti ekonomi ya masih jalan. Ekonomi masih masih jalan. bisa waras tuh. Iya, Harusnya ya. anak ekonomi Diwujudkan makanya nih. ngomongnya gitu. Tapi masih Betul. gimana caranya biar bisa masih terus tetap relevan pasar buku ini yang Pacar Merah ini Kak Windy dibikinnya. Karena kan sekarang ya walaupun mungkin nggak seinklusif itu cara akses kita terhadap buku-buku sekarang karena udah ada online dan banyak juga toko-toko buku Alternatif kecil ya. yang Ya, betul, online betul. ada sekarang. Gimana caranya biar orang-orang masih tetap relevan sama Pacar Merah ini pasar Kayak yang itu pertanyaan diciptain? yang menarik juga. Jadi kalau ditanya gimana caranya untuk tetap relevan mengingat festival tuh semua pada bikin Iya. kan. Terus bikin pasar buku juga bukan hal yang sukar kan. Yang penting bukunya ada, ya nggak? Terus kamu buka aja lapak. Menurut aku hal yang paling penting dari sebuah buku adalah dia dibicarakan. Jadi kalau kamu cuma buka lapak ngejual, ya apa bedanya dengan jualan aja, Dagangan lain aja. ya. Sementara kalau buku tuh kan harus dibicarakan ya, Edo ya. Jadi Harus kita bisa, dibahas. betul. Kamu bisa bilang kayak tadi kita ngobrolin buku ya. Mereka berdua membaca buku yang sama, tiba-tiba saya merasa saya sudah fosil. Itu kan kita bisa tahu bahwa itu menarik karena kalian membahas isinya kan. Kamu nggak bilang bahwa buku ini bagus. Kamu akan ngasih tahu ke yang lain buku ini bagus karena apa. Nah, Pacar Merah menjagakan hal itu bahwa buku itu harus dibicarakan. Buku itu harus menjadi nadi dari kegiatan kami dan lintas industrinya juga perlu dijagakan. Jadi nggak hanya buku yang kami bicarakan, tapi beragam bidang literasi. Misalnya kami kerjasama sama teman-teman dari dunia film. Kami kerjasama dengan teman-teman dari dunia musik. Kami kerjasama dengan teman-teman dari teknologi, belajar coding bareng.
Oh iya. Ya, itu ada waktu aku bikin Pacar Merah di Semarang, kami bikin kelas coding. Seru. Semua pada ngikut karena pengen tahu. Karena Iya, waktu itu coding is a new thing. Aha. Jadi kita adakan. Lalu kami bikin literasi keuangan. Ah. Kerjasama dengan banyak teman-teman yang memang pakar di bidang keuangan, Iya. termasuk beberapa lembaga tertentu. Hmm. Lalu kemudian kami belajar juga tentang bahasa daerah yang diajarkan dengan cara yang sangat menyenangkan. Lalu kerjasama sama anak-anak teater boneka misalnya, budaya. Jadi kreativitas ini membuat kita bisa melihat bahwa buku itu luas. Karena apa tadi kan kita bicara konten ya. Kalau ngomong konten sebenarnya bisa kemana-mana kan. Jadi itu yang membuat relevan adalah karena kita tahu kita nggak kerja sendirian, ada banyak bidang lain yang bisa kita cari benang merahnya, I see. sehingga muncullah kemudian tema-tema yang tetap dibutuhkan oleh setiap orang. Jadi orang datang bukan cuma buat hunting buku, tapi satu, buat belajar, dan dia bisa belajar banyak hal. Dua, ketemu teman baru Iya, dari bidang yang berbeda, Betul. sehingga meluas. Ketiga, mereka jadi tahu bahwa oh ternyata hanya dengan datang, terlibat, sebenarnya itu cara yang sederhana untuk bisa membuka akses dan bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Gitu sih kira-kira. Kak semuanya juga seru ya. That's why it's fun karena nggak akhirnya orang yang punya minatnya, let's say nggak sama-sama banget gitu ya, dipertemukan Tapi jadi bisa nyambung. Iya, bisa Iya, jadi iya. nyambung gitu, dipertemukan dalam keseruan yang sama. Benang gitu, merahnya ya. buku ya Buku, jadinya benang ya. merahnya buku. Misalnya kayak waktu itu ditanyain gimana caranya kamu bikin kawan-kawan kecil menjadi mengenal buku, karena kami terakhir bikin Pacar Merah kecil untuk kawan-kawan kecil kan. Iya, iya. Anak-anak kecil ya Karena maksudnya. ya betul, tapi kami menyebutnya kawan, Kawan kecil, kecil, karena baik. supaya Oke. setara ya Baik. tadi. Hal pertama yang kami bayangkan adalah ketika kita bicara merawat minat baca berarti memikirkan regenerasi pembaca dong. Makanya kami bikin Pacar Merah kecil. Aku inget banget, aku ngobrol sama teman-teman yang aktif di teater anak terutama. Mereka teater, tapi mereka salah satunya fokusnya juga ke tampilan pertunjukan tuh kawan-kawan kecil. Kami akhirnya bikin sebuah pertunjukan di dalam toko buku. Oke. Mereka bisa nonton teater anak, Aha. tetapi mereka juga dikenalkan bahwa toko buku ternyata semenyenangkan itu. Iya. Karena selama ini kamu berpikir bahwa toko buku cuma tempat beli buku kan. Iya, betul. Tapi ketika kamu mengubah toko buku menjadi sebuah ruang temu, Iya. ruang interaksi, mereka akan melihat itu sebagai taman bermain. Iya. Makanya kami bikin pertunjukan teater di dalam toko buku yang setiap hari kalau mereka datang ada pertunjukan Oh gitu. dari teater boneka mana, dari teater yang mana, dari teater mana. Kalau gitu bukan cuma kawan kecil yang hebring dong ya. Orang tuanya juga ikutan happy, Seru, pendampingnya. iya. Jadi pendampingnya, saya boleh masuk nggak? Nah kadang-kadang karena kami bikinnya waktu itu di kedai Pacar Merah, toko buku fisiknya Pacar Iya. Merah yang ada di Pos Blok kan. Post blok bener. Kan itu terbatas sekali ruangnya. Paling cuma mampu menampung 30 kawan kecil, 40 kawan kecil. Jadi kami membatasi dong orang yang mau datang. Yang didahulukan adalah kawan kecil. Orang tuanya nunggu di luar dong. Iya. Kan tuh orang tuanya, ini masa kami nggak boleh masuk? Kalau kalian masuk, kawan kecilnya yang Iya. kehabisan Takutnya tempat. berebut oksigen jadi di dalam. Betul gitu. Tapi aku pikir itu justru menunjukkan apa yang menarik untuk kawan-kawan kecil pasti menarik untuk orang dewasa kan. Betul. Jadi ini nggak bisa betul. dilepaskan memang kalau menurut. Nice, Ih, nice, menarik. nice. Dan it's happening again ya. Jalan-jalannya kayaknya kalau ditanya udah jalan-jalan kemana aja banyak sekali ya. Nah, kalau at yours di Instagram tuh kayak udah diceklis semua kota-kota yang di sini. belum. Mimpinya masih panjang. Yang paling ingin dituju yang belum pernah Aku pengen keluar Jawa. keluar Jawa ya. Banyak tuh keluar Raja Jawa, Ampat, Kak Windy. Oh langsung ya. Makanya keliling Nusantara. Keliling Oh, Nusantara oke. Aku ya. kepengen banget bisa membawa Pacar Merah keluar Pulau Jawa, bikin bersama teman-teman di tempat-tempat tersebut gitu. Karena setiap kali kami berpindah tempat, timnya tuh selalu teman-teman yang ada di tempat itu. Oh gitu. Itu makanya aku selalu bisa 3 bulan sebelum Pacar Merah udah tinggal di sebuah titik. Karena harus membangun kekompakan dengan Iya. teman-teman yang menjadi panitia di Iya, tempat iya. tersebut. Dan Iya, thank God di sana sekarang ya. banyak banget komunitas-komunitas buku di daerah juga yang bisa Aktif dikerja banget, sama ya betul. harusnya ya. Betul. Udah ke Pekanbaru belum? Ke Riau? Udah belum? Sudah pernah main ke sana tapi Pacar Merahnya yang belum ke sana. Oh, Pacar Akunya Merahnya sih belum. udah. Oh, Tapi Pacar Merahnya belum. ya. Kenapa dong mau bantu? Halo. Mau bantu cari sponsor. Halo warga Pekanbaru. Kami Nah, di jembatan nih langsung Iya. ya. Di Emang ada orang halo-halo. jebak orang Aku Pekanbaru. Oh. Born Ya and raised-nya di kan, Pekanbaru. gitu. Iya.
Bisa nih dicari Kamu langsung mana? koneksinya. Aku dari Bandung. Kamu anak Bandung. Anak Bandung aku udah Bandung. pernah loh pacar merah Bandung. Kamu Iya, gak iya. datang ya? Nah, Ini gak CS deh kita. Belum terpapar informasi. Makanya sekarang waktunya untuk kasih tahu sama Detikers juga karena yang terdekat yang akan terjadi adalah di Yogyakarta ya. Kalau nggak Enggak. salah. Di mana dong? Jogja itu yang pertama kali 2019. Oh, sekarang yang bulan Rahasia belum. Oh belum, Masih. belum Kami nggak dirilis. pernah ngasih tahu kami akan kemana karena Oke. konsepnya pacar merah tuh tiba-tiba muncul di tempat itu. Benar. Oh I see. Konsepnya tuk tuk tuk. tiba-tiba hadir Iya. aja Iya. dia. Suddenly tiba-tiba pasar. Iya. Soalnya kan kaget ya, pasarnya pasar kaget bukan sembarang Soalnya kan pasar pacar loh. merah kan dari sebuah judul buku. Hmm. Iya. Ada sebuah buku terbit namanya Pacar Merah Indonesia tahun 1938 ya. Tapi sekarang udah diterbitkan ulang oleh penerbit Banana gitu. Nah, kami tuh terinspirasi dari buku ini. Nah, karakternya namanya Pacar Merah. Pacar Merah tuh muncul di mana-mana gitu, tidak terduga gitu. Oh. Itu kenapa akhirnya Pacar Merah kalau muncul tiba-tiba. Tidak Suddenly tiba-tiba. Oh, nilainya tuh yang si kemunculan karakternya ini yang suka tiba-tiba di dalam novel itu ya. Iya, Dia iya, karena kan si Pacar Merah ini mendampingi wilayah Iya. itu kan dia mendampingi teman-teman yang terjajah untuk bebas Iya, dari penjajahan iya, ya, dan iya. dia kan dicari-cari oleh orang-orang. Nah, karena itu dia munculnya tidak terduga untuk mendampingi kawan-kawan yang sedang memperjuangkan kemerdekaan ini. I see. Nah, kami meminjam semangat itu muncul tidak terduga di sebuah tempat gitu. Aku kira Oke. mengambil semangat Pacar Merah yang lain. Apa tuh? Pacar Merah Istan Malaka, right? Kalau guessingnya orang-orang Oh, memang gitu ya. Walaupun memang iya pada akhirnya. Apa namanya? Sifat dari atau mungkin semangat atau nilai dari Tan Malaka apa yang diambil sama Pacar Merah selain daripada dia muncul di mana-mana Inklusivitas itu? lah. Inklusivitas. Dan Percaya bahwa kemerdekaan itu hak semua orang, karena Yes. itu akses terhadap buku dan literasi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. true, Itu berangkat dari Awesome. situ kan. true. Mereka. Benar. Belum Agustus ya. Tiba-tiba. Tapi kan pas hari kebangkitan nasional. Benar, iya, benar hari ya. Hari Kebangkitan Biar Nasional benar. bangkit kita Itu semua hari buku juga. apa hari kebangkitan nasional sih? Harkit nah. Iya 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 kita hari ini juga Ya ya. udah kalau gitu sukses untuk Pacar Merah Kak Windy. Kita Terima nggak punya kasih. waktu banyak. Maunya sih sama Kak Windy ngobrol sampai jam 3 pagi. Oh, Sampai jangan iya, sama ya. pulang. Sampai habis imsak dong jadinya ya. Emang kita udah puasa lagi? Tiba-tiba udah Ramadan lagi. Tapi berarti apa yang bisa di-spill untuk Detikers yang tadi aku bilang ingin bisa menjadi bagian dari Pacar Merah atau setidaknya berkenalan, berkencan dengan Pacar Merah. Aku pikir Gimana caranya? bukan tentang Pacar Merahnya ya, tapi satu semangat bahwa akses literasi itu bisa merata dan bisa setara kalau kita semua terlibat. Jadi aku pengen ngajak teman-teman di Detikers untuk terlibatlah dengan cara apapun yang kamu tahu. Membicarakan buku, membawa buku, misalnya kayak kalian meninggalkan buku di rumah baca, atau kemudian membacakan buku untuk teman-teman kecil kita. Ada banyak cara untuk terlibat. Jadi aku pikir lupakan Pacar Merahnya, tapi lihat bahwa akses itu akan merata kalau kita kerjakan bareng-bareng. Ih. Dan juga setara. Iya. Nasihat dong buat Nggak punya nasihat gue tuh, tua banget gue. Oh enggak, gue ganti pertanyaannya. Kasih komentar dong buat orang-orang yang selama ini beli banyak buku tapi kerap kali di tengah jalan either itu nggak diselesaikan atau mungkin masih belum kebaca tuh, cuma jadi pajangan doang. Buat jadi background ini ya, background kasih Zoom ya. kasih hidayah buat kita-kita yang seperti itu Nggak Kak apa-apa Windy. Do, beneran itu nggak apa-apa. Buat aku adalah gini, saya percaya bahwa Buku itu akan menemukan pembacanya. satu udah pasti. Hmm. Kedua buat kayak saya ada banyak buku yang belum saya baca, saya taruh di perpustakaan di lemari buku saya karena saya percaya satu hari saya akan membutuhkan buku itu. Jadi Betul. memastikan bahwa buku-buku yang kita temukan baik ada di lemari kita, dan ketika suatu hari ada orang mau meminjam atau membaca, buat aku silakan. Aku nggak pernah takut bukuku tidak Nggak kembali dibalikin. ya. Kecuali aku cinta banget, sayang banget, aku biasanya beli 2 kopi nih buat Oh jaga-jaga. gitu. Oh kalau Supaya udah tahu cinta banget pasti akan beli 2. beli, Oke. atau aku akan menghadiahkan ke orang 1. Oke. Jadi aku pikir itu bukan hal yang sebaiknya memang kita menyelesaikan membaca. Tapi kalau kamu merasa kamu menemukan buku yang kamu rasa bisa kamu baca kapanpun, ambil beli, nggak apa-apa. Iya. Karena apa? Karena satu hari kamu akan tinggal pergi ke rak buku dan aku punya ini dan aku mau baca. It's okay gitu, nggak apa-apa. Nah tapi kalau kamu udah baca di tengah dan mau lanjut,
Itu masalah kedisiplinan aja sih, Do. Betul. Kayak Komitmen issue. kayak aku tuh mendisiplinkan diri baca buku setiap pagi. Nggak harus banyak, kadang-kadang cuma 5 halaman. Tapi setiap pagi selesai lari pagi atau jalan pagi sambil ngeringin keringat tuh biasanya kan orang mainan HP. Kalau aku ngambil buku aja, baca. Begitu keringat kering, ya aku udah dapat banyak Masih. beberapa halaman kan. Itu aja paling sederhana dan akhirnya maju. Ya kalau nggak bisa lanjut karena moodnya tiba-tiba berubah, ya pilih aja buku yang pengen kamu baca lagi. Benar, dimulai dari Nggak mana apa-apa yang kok, jangan ini dulu terbebani. Nggak apa-apa. Makasih banyak, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oh, ya. Terus nanti sumbangin, kasih Benar. ke orang-orang yang merasa itu buku yang tepat untuk dia. Nggak Pasti apa-apa, nggak buku apa-apa. itu juga senang kalau dia bermanfaat. Benar. Tapi kita tuh Kalau dia punya kadang-kadang ada perasaan. rasa-rasa gatekeep-nya juga ya. Iya, Kayak, betul. aku dulu mau bersenang-senang dengan dia gitu. Nggak apa-apa. Ya. Jangan merasa bersalah. Ya udah. Ya udah, nggak apa-apa. Aduh, terima kasih banyak loh atas Terima kasih wawancaranya. banyak Kak Windy. Jangan kapok ya Kita kalau semua. datang ke Detik ya. Dan juga